Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya, Husna ini dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta di channel Indonesia Student Corner ini. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan tentang analisis mata pelajaran gambar teknik, kompetensi keahlian desain permodelan dan informasi bangunan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas yang pertama ini ada latar belakang, lalu kompetensi dasar, lalu analisis strategi pembelajaran, dan yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Di sini pemerintah telah menetapkan kompetensi dasar pada silabus yang dibuat untuk sekolah menengah kejuruan, jurusan desain permodelan dan informasi bangunan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas kompetensi dasar pada mata pelajaran gambar teknik. Kompetensi dasar yang saya bahas kali ini adalah kompetensi dasar mata pelajaran gambar teknik nomor 4.9, yaitu membuat gambar potongan sesuai tanda pemotongan dan aturan tata letak hasil gambar potongan. Selanjutnya ini ada kompetensi dasar mata pelajaran gambar teknik. Di sini kompetensi dasar yang saya bahas itu adalah nomor 4.9, yaitu membuat gambar potongan sesuai tanda pemotongan dan aturan tata letak hasil gambar potongan. Indikator pencapaiannya yang ini pertama ada memahami aturan tanda pemotongan dan letak hasil gambar potongan sesuai konsep dan prosedur gambar potongan. Lalu yang kedua menjelaskan tanda dan letak hasil gambar potongan secara simetris. Yang ketiga, menyajikan gambar potongan sesuai tanda pemotongan dan aturan tata letak hasil gambar potongan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis isi strategi model pembelajaran. Belajar dahulunya itu menggunakan TCL atau Teacher Centered Learning, di mana lebih berpusat kepada pendidik. Yang membuat kelemahan dari TCL ini itu proses pembelajaran ini akan pasif dan monoton, sehingga berubah menjadi SCL atau Student Centered Learning, yang lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam kelas, di mana siswa didorong untuk belajar secara mandiri, bekerja dan belajar untuk menemukan banyak ide-ide, pengetahuan, serta keterampilan baru berdasarkan motivasi intrinsik. Ardian dan Munadi tahun 2015. Hal ini membutuhkan pengembangan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Salah satu cara pengembangan yang dilakukan adalah dengan menggunakan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Strategi dan model pembelajaran apa sih yang tepat? Selanjutnya kita akan bahas ya. Dalam teori konstruktif, menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Dalam teori ini, guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa harus membangun sendiri di dalam benaknya, dengan arti kata siswa harus aktif. Sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar. Sebagai fasilitator, guru dituntut menggunakan strategi-strategi belajar aktif. Dalam pembahasan ini, strategi-strategi belajar aktif itu dapat dilakukan dengan model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran ini berbasis masalah, dan melalui PBL ini, siswa memperoleh pengalaman dalam menangani masalah-masalah yang realistik dan menekankan pada penggunaan komunikasi, kerjasama, dan sumber-sumber yang ada untuk merumuskan ide dan mengembangkan keterampilan penalaran. Menurut Syafian, tahun 2016. Untuk dapat membangun keterampilan berpikir kritis, guru dapat memberikan pengalaman belajar dengan mendesain proses pembelajaran. Guru mendesain pembelajaran dengan memberikan permasalahan yang melibatkan keterampilan berpikir siswa dan melibatkan proses menganalisis berdasarkan permasalahan yang sebenarnya. Navia 2017. Di sini ada sintak mengenai kompetensi dasar nomor 4.9 tadi. Yang pertama ini pada tahapan 1, yaitu orientasi siswa kepada masalah.
Yang dilakukan oleh guru adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam menggambar potongan sesuai tanda potongan, dan aturan tata letak hasil gambar potongan, lalu memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipunya. Kegiatan siswa itu mengamati, melihat, menyimak, dan memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Pada tahap kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu kegiatan siswa yaitu siswa berdiskusi mengenai tugas dari permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Di sini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dalam pemecahan suatu masalah. Lalu kegiatan siswa adalah berdiskusi melalui penyelidikan, mencari data atau informasi. Lalu yang selanjutnya ada tahapan keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, lalu video, dan model, serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Selanjutnya, kegiatan siswa di sini itu, siswa mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu yang tahap kelima ini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membantu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Kegiatan siswa di sini adalah siswa menerima dan mengamati evaluasi yang diberikan oleh guru, lalu membuat kesimpulan. Baik, yang terakhir ini ada kesimpulan. Sekolah menengah kejuruan atau SMK bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan dunia kerja, serta mampu mengembangkan potensi diri dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di sini peranan guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang cocok untuk siswa sekolah menengah kejuruan sangatlah penting, agar terciptanya lulusan yang kompeten dalam bidangnya saat para siswa terjun dalam dunia industri nanti. Dalam kompetensi keahlian desain permodelan dan informasi bangunan ini, banyak sekali strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Salah satunya adalah strategi pembelajaran problem-based learning, yang dimana model pembelajaran ini dapat membangun keterampilan berpikir kritis, lalu mengembangkan kemandirian belajar siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Untuk saran dan masukan bisa langsung komen di bawah. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.